مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Indra Sanjaya, berasal dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara. Di sini saya akan berpresentasi atau menjelaskan terkait sejarah hukum perdata Islam di Indonesia, dengan tujuan dalam penjelasan ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah hukum perdata Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 poin, yaitu poin pertama terkait tentang hukum Islam pada masa sebelum penjajahan atau masa kerajaan Islam Nusantara. Poin kedua ialah hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Itu poin ketiga ialah hukum Islam pada masa penjajahan Jepang. Lalu poin keempat ialah hukum Islam pada masa menjelang dan sesudah kemerdekaan. Lalu poin kelima yaitu hukum Islam pada masa Orde Baru. Dan poin keenam ialah hukum Islam pada masa reformasi. Baik, kita langsung masuk ke poin pertama, yaitu hukum Islam pada masa sebelum penjajahan atau masa kerajaan Islam Nusantara. Jadi pada masa kerajaan Islam di Nusantara, yaitu sekitar abad ke-13 sampai 17, hukum Islam berkembang melalui dakwah, perdagangan, dan pendidikan. Kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh Darussalam, Mataram Islam, Banten, dan Gorontalo menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, perjanjian, dan peradilan. Dan qadhi atau hakim agama ditunjuk dan diangkat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan syariat. Kitab hukum Islam seperti Sabilul Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Miratul Tullab Nuruddin Ar-Ronin, dan Tuhfatanud atau Raja Ali Haji yang dikenalnya, menjadikan rujukan peradilan hukum Islam pada masa itu. Dan juga hukum adat juga itu bersinergi dengan hukum Islam melalui konsep yang dikenal dengan adat bersendikan syara' bersendikan kitabullah. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Jadi pada awalnya Belanda mempertahankan sistem hukum Islam untuk rakyat muslim karena alasan politik. Jadi saat Belanda pertama kali masuk ke tanah Nusantara, ia tetap mempertahankan sistem hukum Islam untuk rakyat muslim karena alasan politik dan keamanan. Namun kemudian Belanda melemahkan posisi hukum Islam agar kontrol kekuasaan lebih kuat. Di antara kebijakan kolonial yang paling berpengaruh ialah yang pertama adalah Compendium Fraser, yaitu sekitar tahun 1760, yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar peradilan untuk keluarga muslim terutama di Sumatera. Yang kedua adalah Recep Theory atau Snodgrass, yaitu hukum Islam hanya berlaku jika diterima oleh adat. Teori ini melemahkan kedudukan syariat. Lalu yang ketiga adalah Stapleton, yaitu pembentukan pengadilan agama dengan kewenangan terbatas. Lalu ada Stapleton yang kedua, yaitu 1929, yaitu perkara waris dialihkan dari pengadilan agama ke pengadilan negeri. Dampak penting yang terjadi adalah peran pengadilan agama dipersempit hingga praktik hukum Islam digeser menjadi sekedar urusan sosial, bukan lagi hukum resmi negara. Lalu hukum Islam pada masa penjajahan Jepang. Jadi Jepang berusaha menarik simpati umat Islam saat mereka masuk menduduki Nusantara menggantikan Belanda. Jepang berusaha untuk menarik simpati umat Islam untuk memperoleh dukungan di Perang Asia Timur Raya.
kedudukan pengadilan agama dipulihkan dan diperkuat, serta dibentuklah SUMUBU, yaitu kantor urusan agama di pusat dan SUMUKA di daerah. Jepang mendukung organisasi keagamaan seperti MIAI, Masyumi, dan pendidikan Islam. Meski berlangsung singkat, periode ini menjadikan titik awal kebangkitan peradilan Islam dan menghapus pengekangan Belanda. Lalu selanjutnya kita ke poin selanjutnya, ialah hukum Islam pada masa menjelang dan sesudah kemerdekaan. Konstitusi Indonesia memberi legitimasi bagi pelaksanaan hukum Islam melalui Undang-Undang 1945 Pasal 29 Ayat 1, yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan dibentuk Kantor Urusan Agama atau KUA pada tahun 1946 untuk melayani nikah, talak, dan juga rujuk. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan perkawinan. Dan pemerintahan membentuk Komisi Pembaruan Hukum Islam pada tahun 1950 untuk menyusun unifikasi hukum nasional berbasis syariat. Kesimpulan periode ini, hukum Islam mulai memiliki kekuatan administratif dan yuridis dalam struktur negara. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin hukum Islam pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, hukum Islam mengalami perkembangan pesat dan institusionalisasi besar, dan terdapat kebijakan penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, unifikasi hukum keluarga nasional, lalu komplikasi hukum Islam atau yang dikenal dengan KHI, yaitu pada tahun 1991 sebagai pedoman hukum perkawinan, waris, wakaf, dan untuk umat Islam tentunya. Lalu penyempurnaan peradilan agama melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penguatan organisasi sosial keagamaan dan pendidikan. Masa ini menjadi tonggak modernisasi hukum Islam di Indonesia. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin hukum Islam pada masa reformasi. Jadi pada masa reformasi ia membawa keterbukaan dan penguatan lembaga hukum Islam. Perkembangan penting pada masa reformasi ialah penguatan peradilan agama lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang kewenangan ekonomi syariah, diantaranya wakaf, zakat, hibah, infak, dan sedekah. Muncullah lembaga ekonomi syariah, perbankan syariah, pasar modal syariah, BMT, zakat, wakaf, produktif. Perkembangan pentingnya seperti adanya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, dan fatwa-fatwa MUI berpengaruh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kesimpulannya, perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia berlangsung bertahap dari masa kerajaan Islam hingga penjajahan Belanda, Jepang, dan masuk ke awal kemerdekaan hingga Orde Baru dan era reformasi, dan kini menjadi bagian yang penting dari sistem hukum nasional, terutama dalam bidang keluarga dan ekonomi syariah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.